Polda Metro Jaya kerahkan ribuan personil untuk mengamankan jalannya pengumuman hasil pemilu tahun 2024. Personil tersebut disebar ke beberapa titik seperti Monas, kantor KPU, dan DPR. Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 4.376 personil untuk mengamankan jalannya pengumuman hasil pemilu tahun 2024. Ribuan personil yang dikerahkan terbagi di beberapa tempat, diantaranya 550 personil di Monas, 530 personil di Gedung Bawaslu, 2.355 personil di sekitar Gedung KPU, dan 940 personil di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan akan dilakukan secara situasional melihat situasi di lapangan. Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat yang akan melintas dari beberapa lokasi tersebut agar mencari jalan alternatif lain agar tidak terdampak kemacetan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang pengumuman hasil pemilu 2024, kami telah terhubung dengan rekan kami Camar Haenda di depan Gedung KPU Jakarta. Selamat malam, Camar. Malam hari ini seperti apa suasana di depan Gedung KPU? Ya, baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Tentunya kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan puasa. Dan mungkin sama dengan kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia, utamanya yang ada di wilayah barat, bagian barat. Ini saat ini kami bisa sampaikan kepada Anda ribuan masyarakat ataupun juga massa aksi ini sedang melaksanakan buka puasa bersama, di mana tadi mereka sudah melakukan sejumlah orasi dan juga menyampaikan sejumlah tuntutan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapat, memang tadi terbagi ke dalam dua kloter untuk massa aksi aliansi masyarakat yang ada di Jawa Timur. Mayoritas ini ada 750 orang, kemudian bertambah lagi di kloter kedua, sehingga total kira-kira ada 1.500 masyarakat yang melakukan orasi massa aksi pada hari ini. Dan Davi, mereka memang sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan orasi. Mereka sudah membawa bekal untuk berbuka puasa. Bahkan ada sejumlah donatur yang memberikan dan juga mempersiapkan makanan berbuka puasa bagi massa aksi. Dan hingga dengan saat ini kami melaporkan kepada Anda, massa aksi ini masih akan tetap terus bertahan hingga dengan malam hari nanti, sesuai dengan rekapitulasi yang akan diumumkan sekiranya pada pukul 9 malam. Informasi yang kami dapat bahwa rekapitulasi akan dilanjutkan untuk sidangnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, atau pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat maksud kami, di mana untuk rekapitulasi terakhir yang dilakukan untuk Provinsi Papua, di mana Provinsi Papua ini memang kebanyakan mayoritas adalah bermasalah pada dan juga keberatannya adalah pada pemilihan legislatif. Kemudian untuk saat ini memang terbagi ke dalam dua massa aksi, di mana tempat saya melaporkan saat ini adalah massa aksi yang kontra terhadap KPU, dikarenakan mereka menilai adanya sejumlah kecurangan yang dilakukan baik dari sebelum dan juga sesaat dan juga setelah proses pemilu dilaksanakan. Namun untuk di sisi utara, di mana sejumlah rekan kami melaporkan untuk massa aksi yang mendukung KPU Republik Indonesia, dan ini ada sejumlah kontradiksi yang berbeda, di mana apabila di sisi saya melaporkan saat ini mereka menyampaikan tuntutan untuk menolak hasil pemilu curang, sementara untuk bagian di sisi utara ini untuk yang pro terhadap KPU Republik Indonesia, mereka mengimbau kepada masyarakat untuk legowo dan juga tidak melakukan sejumlah hasutan atau mungkin bisa dibilang tidak memprovokasi berkaitan dengan situasi dan juga politik saat ini, dikarenakan KPU Republik Indonesia sudah semaksimal mungkin untuk bisa melakukan proses pemilu yang adil. Namun sekali lagi Davi dan juga pemirsa, tentunya di tengah pro dan juga kontra yang ada, sejumlah persiapan sudah selalu disiagakan. Dari pagi hari tadi kami melihat ini untuk beton yang disiagakan, kemudian juga untuk pembatas jalan dan juga kawat berduri yang sengaja dipasang, dan juga ada sejumlah
mobil, ada juga kendaraan taktis untuk bisa mengamankan situasi dan kondisi. Kalau tadi di paket pengantar yang Davi sampaikan ada ribuan personil TNI Polri gabungan yang sudah disebar ke sejumlah titik. Untuk di titik ini sendiri memang kalau bisa kita lihat secara keseluruhan disiagakan sebanyak 3.500, namun itu juga melihat kepada situasi dan kondisi berkaitan dengan penambahan atau juga pengurangan di sejumlah titik kritis lain, sehingga ini semacam subsidi silang. Namun dapat kami sampaikan untuk proses pengamanan yang dilakukan sampai dengan saat ini masih terpantau kondusif. Kami akan kabarkan kepada Anda hingga dengan pukul 9 malam nanti, di mana KPU Republik Indonesia rencananya akan langsung mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024, dan kita harapkan bahwa masa aksi baik yang pro dan juga kontra terhadap hasil pemilu ini bisa berjalan dengan damai untuk bisa menyampaikan aspirasinya. Davi, kembali ke Anda. Oke, Camar, tadi Anda katakan ada dua kelompok maksa aksi begitu ya, yang pro dan kontra. Nah, kalau dari tadi pantauan Anda, sejak kapan mereka berada di kantor KPU dan bagaimana aparat keamanan memberikan sekat di antara keduanya atau merekanya bercampur di depan gedung KPU, Camar? Ya, Davi, ini menjadi salah satu hal yang menarik karena ada dua masa aksi yang pro dan juga kontra. Kami tidak menyangka bahwasanya akan ada dua masa yang berbeda begitu. Kami kira bahwa hari ini akan hanya diisi oleh masyarakat yang tidak setuju dengan hasil pemilu. Namun pemantauan kami yang pertama kali datang adalah dari aliansi masyarakat, ulama, dan juga sejumlah tokoh yang ada di Jawa Timur. Ada sebanyak 750 orang, di mana kami tadi juga sempat berbincang bersama dengan ketua masa aksi, bahwasanya mereka menolak hasil pemilu curang. Kemudian untuk pengamanan yang dilakukan, ini kalau bisa Davi lihat, di belakang saya adalah perempatan jalan menuju ke Imam Bonjol yang akan menuju ke Jalan Sudirman yang saat ini dilakukan penutupan dan juga rekayasa lalu lintas. Nah, di jalan ini memang adalah jalan di sisi selatan yang diisi oleh masyarakat ataupun juga sejumlah masa aksi yang sejumlah masa aksi yang mendukung, maksud kami yang kontra terhadap hasil dari pemilu. Sementara di sisinya ataupun juga tepat di depan gedung KPU Republik Indonesia ini mereka pihak dari kepolisian melakukan penyekatan, dan setelah itu di sisi utara ini ada sejumlah masa aksi yang mayoritas adalah merupakan yang menganggap mereka sebagai mahasiswa begitu, karena kami melihat untuk poster dan juga sejumlah tulisan-tulisan mereka rata-rata adalah mahasiswa, pelajar, dan juga sejumlah aliansi masyarakat yang juga mendukung hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia, dikarenakan menganggap KPU sudah semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan proses pemilu ini. Dan sekali lagi untuk proses pengamanan dilakukan dengan pembatasan jalur tepat di tengah-tengah, ataupun kalau bisa saya sampaikan secara singkat, Jalan Imam Bonjol di Jakarta Pusat ini dibagi menjadi dua sisi, yakni sisi selatan untuk masyarakat ataupun juga masa aksi yang kontra, dan juga untuk sisi utara untuk masyarakat yang pro ataupun juga mendukung hasil rekapitulasi KPU. Dan untuk pengamanan sendiri, sekali lagi bahwasanya penempatan dari aparat TNI dan juga Polri tidak hanya dilakukan di selasar dari dalam KPU saja, namun juga dilakukan di luar KPU, tepatnya di sebelum dan juga setelah barikade ataupun juga blokade jalan dilakukan ataupun juga disekat. Sementara demikian, Davi. Oke, baik. Sambil kita menunggu perkembangan di depan gedung KPU, terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di dalam gedung KPU Republik Indonesia. Tadi di luar, saat ini kita akan melihat situasi di dalam bersama rekan kami Ismalia di sana. Selamat malam Ismalia, bagaimana situasi saat ini di dalam gedung kantor KPU menjelang atau setelah berbuka puasa, apakah masih ada aktivitas di dalam?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi di dalam gedung KPU, karena memang kami hanya berada di halaman, untuk situasinya memang ini masih banyak awak media yang nantinya akan menunggu pengumuman hasil rekapitulasi, yang dimana memang pada saat ini untuk rapat pleno untuk dua provinsi terakhir, yakni Papua Induk dan juga Papua Pegunungan, sedang dilaksanakan istirahat, yang dimana tadinya untuk rapat pleno sendiri yang awalnya direncanakan dimulai pada pukul 10 pagi tadi, namun dikarenakan dari perwakilan provinsi Papua Induk baru saja datang di Jakarta pada pukul 1, sehingga untuk rapat pleno dimulai pada pukul 14.30 dan tadi kira-kira selesai pada pukul 16.30, yang dimana hingga saat ini masih beristirahat begitu David dan juga pemirsa. Nantinya untuk provinsi kedua, yakni Provinsi Papua Pegunungan, yang dimana ini merupakan provinsi terakhir yang akan dilakukan hasil rekapitulasi suara, untuk rapat plenonya akan dimulai pada pukul 20.30. Tadi juga kami sudah wawancara dengan salah satu komisaris, maksud kami komisioner KPU Agus Melas, yang dimana tadi dirinya mengatakan untuk berusaha jika akan menyampaikan pengumuman hasil rekapitulasi KPU diusahakan pada pukul 21.00 atau jam 9 malam nanti. Juga David dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa KPU telah melakukan rekapitulasi suara dari 36 provinsi sebelumnya pada 19 Maret 2023 ini juga sudah menyelesaikan atau merampungkan rekapitulasi dari Jawa Barat yang selesai pada pukul 4 dini hari 20 Maret 2023, yang dimana memang untuk dua provinsi terakhir, yakni Papua Induk dan juga Papua Pegunungan, ini memang banyak mengalami kendala mengapa tidak jadi dilaksanakan hasil rekapitulasi pada hari kemarin 19 Maret. Dan juga David dan juga pemirsa, memang kami belum hingga saat ini kondisinya di gedung KPU ini masih suasana berbuka puasa, dan nantinya pasti akan dilanjutkan untuk ibadah tarawih seperti yang dilakukan oleh umat muslim di bulan Ramadan. Nantinya setelah sholat tarawih akan dilakukan kembali rapat pleno untuk rekapitulasi suara Papua Pegunungan. Kembali ke studio David. Oke, baik. Terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari dalam atau dari halaman kantor KPU Pusat Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.